Oke, jadi untuk outline pada video kali ini itu yang pertama ada IP dan netmask, 2 subnetting, 3 routing, 4 transport layer, 5 aplikasi layer, 6 aplikasi DNS atau domain name system, 7 aplikasi SNMP atau Simple Network Management Protocol, 8 analisis quality of service. Oke, yang pertama ada IP dan netmask. IP atau Internet Protocol adalah alamat logika yang harus dikonfigurasi agar komputer mempunyai alamat. Layaknya sebuah rumah yang harus memiliki alamat agar identitas rumah tersebut bisa diketahui oleh rumah-rumah tetangganya. IP address terdiri dari 32 bit bilangan biner yang dimudahkan dalam penulisan menggunakan desimal. Maksudnya 32 bit bilangan biner adalah maksimal IP atau 2255 dibagi 2 terus-menerus dan menghasilkan 8 digit bilangan biner yang berada dalam 4 kolom pengisian IP. Network address adalah jalan utama dari sebuah jaringan yang nantinya akan dibagi-bagikan sesuai netmask dengan mengidentifikasikan IP pemilik PC. Host ID network address selalu diawali dengan biner yang digunakan selalu 0 atau all-in 0. Yang kedua, subnetting. Subnetting adalah teknik memecahkan network atau jaringan komputer menjadi beberapa sub-network yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C saja. Dan dengan teknik subnetting, maka suatu network dapat menciptakan beberapa network tambahan, tetapi hal itu sayangnya bisa mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Subnetting bukan berupa jalan, tapi berupa network atau jaringan komputer dalam artian untuk memudahkan pengoptimalisasikan jaringan komputer dalam suatu lembaga, kantor, atau hal-hal lainnya yang rasa perlu untuk di subnetting. Misalnya saja, sebuah kantor ingin membagi kerja menjadi 3 divisi, dengan masing-masing divisi memiliki 15 komputer atau host. Dan untuk membagi jaringan ke 3 divisi tersebut, dalam halnya untuk mengoptimalisasi dengan efisiensi kerja jaringan, maka jaringan di kantor itu perlu di subnetting. Yang ketiga ada routing. Routing digunakan untuk proses pengambilan sebuah paket dari sebuah alat dan mengirim melalui network ke alamat lain di sebuah network yang berbeda. Jika network Anda tidak memiliki router, maka jelas Anda tidak melakukan routing. Untuk bisa melakukan routing paket, ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, memiliki alamat tujuan. Kedua, router-router tetangga dari mana sebuah router bisa mempelajari tentang network remote. Rute yang mungkin ke semua network remote. Rute terbaik untuk setiap network remote. Router menyimpan routing table yang menggambarkan bagaimana menemukan network remote. Dalam routing memiliki banyak jenis-jenis routing. Yang pertama, ada routing statis, 2 routing default, 3 routing dinamis. Yang keempat ada transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer jaringan komputer yang merupakan sebuah lapisan transportasi. Transport layer ini dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam jaringan koneksi yang sama. Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai dengan komputer host. Proses penyampaian data yang dilakukan oleh transport layer ini melibatkan multiplexing statistik data dari beberapa proses aplikasi yang berbeda, yaitu dengan cara membentuk paket data dan nomor port tujuan dalam header setiap paket data yang berada dalam transport layer. Nomor port merupakan soket jaringan, yaitu alamat identifikasi proses komunikasi. Dalam model OSI, fungsi ini didukung oleh sensor layer. Fungsi dari transport layer: 1. Menerima data dari session layer. 2. Mencegah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 3. Meneruskan data ke network layer. 4. Memastikan bahwa semua data yang melewati dapat tiba di sisi lainnya dengan tepat. 5. Menggunakan segmen dari satu host ke host yang lainnya. 6. Mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan. Yang kelima ada aplikasi layer.
Aplikasi layer merupakan layer atau lapisan teratas pada model OSI reference ketika user akan mengirimkan pesan dan menjadikan layer atau lapisan terakhir pada sistem OSI reference model ketika user akan menerima sebuah pesan. Sesuai dengan namanya, aplikasi layer merupakan layer atau lapisan yang bekerja pada program-program tertentu, di mana aplikasi layer sendiri bekerja pada komputer server ataupun komputer client. Terdapat 7 model OSI layer dan fungsinya setiap layer yang berbeda-beda. Singkatnya, aplikasi layer merupakan lapisan OSI layer yang menyediakan interface atau antarmuka antar aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan, dan kemudian membantu mengirimkan dan menerima pesan yang dikirimkan di dalam jaringan tersebut. Ini juga dinamakan protokol jaringan yang mengatur tugas-tugas tertentu dalam suatu jaringan internet. Berbeda dengan layer atau lapisan pada OSI referensi model lainnya, aplikasi layer merupakan layer atau lapisan yang paling dekat dengan user komputer. Karena di dalam sistem jaringan komputer, aplikasi layer bisa menjadi awal dan juga bisa menjadi akhir lapisan, dan selalu terkait dengan berbagai macam aplikasi dan software di dalam komputer seperti email, client, website browser, dan sebagainya. Yang keenam, ada aplikasi DNS atau Domain Name System. DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP sebuah komputer server menjadi sebuah nama domain ataupun sebaliknya, yaitu DNS akan menerjemahkan sebuah nama domain menjadi alamat IP. Sebagai pengguna internet, tentu kita tidak asing dengan yang namanya domain, karena untuk mencari informasi di internet kita akan mengunjungi situs-situs atau website dengan nama domain yang berbeda-beda. Contohnya google.com, yahoo.com, blogspot.com, facebook.com, dan lain sebagainya. DNS akan memudahkan kita untuk mengakses alamat IP address dari sebuah server yang menyediakan informasi, sehingga ketika kita mengetikkan google.com, maka akan otomatis menuju alamat IP yang dimiliki oleh Google. Sebelum adanya DNS atau Domain Name System, jaringan komputer menggunakan file host yang berisi nama komputer dan alamat IP dari sebuah komputer tersebut. File host ini sangat menyulitkan user karena selain user harus menghafal IP dan nama komputer, user juga harus mengcopy versi terbaru dari file host di setiap lokasi jaringan internet. Tentunya ini akan sangat merepotkan pengguna internet. Untuk ini, DNS diciptakan untuk menggantikan peran dari file host. Yang ketujuh, ada aplikasi SNMP atau Simple Network Management Protocol. Simple Network Management Protocol adalah protokol standar internet untuk mengumpulkan dan mengatur informasi tentang perangkat yang dikelola pada jaringan IP, dan untuk memodifikasi informasi tersebut untuk mengubah perilaku perangkat. Perangkat yang biasanya mendukung menggunakan SNMP termasuk modem, kabel, router, saklar, server, workstation, printer, dan banyak lagi. SNMP banyak digunakan dalam manajemen jaringan untuk pemantauan jaringan. SNMP memaparkan data manajemen dalam bentuk variabel pada sistem yang dikelola yang diatur dalam basis informasi manajemen atau MIB, yang menggambarkan status dan konfigurasi sistem. Variabel-variabel ini kemudian dapat ditanyakan dari jarak jauh dan dalam beberapa keadaan dimanipulasi dengan mengelola aplikasi. Yang kedelapan, ada analisis quality of service. Quality of service merupakan sebuah metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan, dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu service. Quality of service digunakan untuk mengukur sekumpulan atribut kerja yang telah dispesifikasikan dan diasosiasikan dengan suatu service. Analisis jaringan menggunakan quality of service khususnya adalah Lenzi dan Tockwood mampu memberikan analisis jaringan yang baik, di mana aspek ini yang sering digunakan di dalam analisis jaringan. Quality of service didefinisikan sebagai sebuah mekanisme atau cara yang memungkinkan layanan dapat beroperasi
sesuai dengan karakteristiknya masing-masing dalam jaringan IP atau Internet Protocol. Sekian untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.